Bulan Ramadan telah tiba. Semua umat muslim di seluruh dunia dengan rasa bahagia menyambut kedatangannya. Beragam cara dapat dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan berbagi ucapan marhaban ya Ramadan kepada teman dan kerabat yang juga merayakannya sebagai bentuk antusias para umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ke depan. Tak terkecuali yang turut berbahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah Teddy Syah. Namun tentu saja ada yang berbeda dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena kini sang istri tercinta almarhumah Rina Gunawan telah pergi untuk selamanya. Tapi bagi Teddy Syah dan anak-anak tercintanya, kehidupan harus tetap berlangsung dengan penuh semangat. Walaupun kini Ramadan tahun ini akan mereka lewati tanpa sosok almarhumah Rina Gunawan. Ya, hari ini persis 11 April adalah hari 40 harian yang almarhumah Rina Gunawan. Jadi tadi pagi kita ada dari adik-adik hafiz Quran bersama para ustadznya. Terus siang tadi setelah sholat zuhur dilanjutkan oleh tahlilan dan yasinan bersama ustazah khusus untuk ibu-ibu gitu. Yang datang hari siapa aja tadi? Yang datang adalah kerabat dan keluarga terdekat. Jadi memang kami sengaja tidak mengundang banyak teman atau khalayak ramai karena tetap aja kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi kita batasi lah. Tapi memang dibuka Zoom meeting tadi sampai 3.000 lain gitu. Pertama ya udah pasti berbeda ya karena nggak ada mendiang terus. Tapi ya saya sama keluarga sama anak-anak berusaha untuk menjalani aja sebaik-baiknya gitu ibadah. Terus apalagi juga saya baru aja menerima kontrak sinetron yang baru gitu. Jadi kemungkinan besar Ramadan ini full saya ada di lokasi syuting. Ya pasti kan masalah kebersamaan ya bersama almarhumah tempo hari. Jadi saya juga belum tahu gitu kan. Saya belum tahu karena kita harus menjalankan dulu kan ibadah Ramadannya, bagaimana kondisi sahurnya karena selama 20 tahun lebih gitu setiap sahur kan kita selalu bersama setiap sahur gitu loh. 99% itu pasti bersama. Jadi pasti ada rasa kehilangan lah, rasa kehilangan bagi kami. Iya. Memang terutama di bulan Ramadan, jadi momen yang terpenting buat kami adalah momen sahur sebenarnya. Jadi karena di saat sahur lah kita tuh bisa berkumpul kan, semua sudah lepas daripada aktivitas gitu dan akan memulai aktivitas yang baru. Jadi sedang sahur atau sedang halangan, pokoknya sahur bangun gitu loh. Jadi momen itu yang setiap tahun tuh kita rayakan bersama lah. Jadi ya ini adalah tahun yang baru buat saya dan anak-anak. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya waktu almarhum mewakafkan Quran itu memang belum lama sih kejadiannya waktu itu sama Ustadz Zaki Mirza ya. Dan sekarang alhamdulillah gitu karena hubungan pertemanan yang baik yang selalu kita pelihara bahwa Ustadz Zaki Mirza juga dan tim mereka mewakafkan Quran sebanyak 200 lembar lebih di sini, 200 Quran lebih gitu loh untuk acara 40 hariannya almarhumah. Jadi ya Allah ini ya saya cuma bisa bersyukur gitu bahwa ya hubungan baik terjadi hubungan baik lagi. Selama hampir 20 tahun lebih lamanya, Teddy Syah mengatakan jika dirinya bersama dengan anak-anaknya selalu menghabiskan momen sahur bersama-sama dengan almarhumah Rina Gunawan, yang mana Ramadan tahun ini tidak akan pernah lagi momen kebersamaan itu dilalui bersama kembali. Tentu saja, memori kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan oleh Teddy Syah adalah ketika almarhumah Rina Gunawan memasak makanan rendang yang akan selalu disantap oleh Teddy Syah dan juga bersama dengan anak-anak. Favorit. Artinya kalau saya sih pribadi kan makannya nggak susah ya. Jadi artinya di saat bulan Ramadan justru saya minta makanannya yang nggak terlalu berat gitu loh. Dan dia juga pasti akan menyiapkan
sayuran bening gitu, jadi yang ringan aja buat saya. Tapi ada satu hal bahwa yang menjadi kesukaan kita tuh biasanya yang selalu beliau siapkan itu rendang biasanya, karena rendang tuh kan awet, kita bisa panasin terus menerus makin enak gitu loh. Jadi ya momentumnya adalah menghabiskan rendang sampai gurih sampai kenikmatannya hilang. Hari ini saya menikmati saja, artinya bagaimana suasana pengajian, terus tadi bersama adik-adik dari Hafiz Quran dan khatam Quran bersama tadi di sini juga. Saya menikmati bahwa ini satu hal yang lain lah yang pernah saya jalanin dalam hidup, artinya pengalaman saya yang baru, yang ya paling nggak sudah saya berusaha untuk lewatkan gitu loh, gitu. Saya pikir kalau 22 tahun hari ini saya nggak tahu. Jadi pengantin saya ibaratnya, tahu pengantin apa. Mengenang perjalanan cinta yang dipisahkan oleh maut seperti apa? Kalau Karina ini sebagai cinta sejati nyampe sendiri nggak sih? Ya satu-satunya istri saya gitu loh artinya. Jadi ya bahwa sampai maut memisahkan, bahwa kita sudah menjalankan apa yang menjadi ucap janji saya maupun almarhumah gitu loh. Sebisa-bisanya kita jalankan. Artinya bahwa itu menjadi yang terbaik. Kita berdoa, saya pribadi berdoa yang memohon yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa gitu. Namun juga saya kan percaya bahwa di luar sana juga banyak yang rumah tangga yang terbaik gitu, yang mungkin tidak terekspos, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Jadi karena pengajiannya itu pengajian sama ibu-ibu dan perempuan, jadi saya juga nggak bisa dari situ gitu loh. Saya dengar aja di belakangnya speaker tadi, saya dengerin gitu anak saya ngomong gitu loh, nyampein sambutan ya tertulis sebelumnya yang dia baca gitu loh. Saya sempat terharu, artinya ya di usia yang enggak juga terlalu dewasa tapi juga bukan muda, 17 tahun, tapi dia sudah berusaha lah untuk mewakili keluarga gitu loh, untuk berbicara gitu, menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya gitu, menyampaikan aja, jalanin. Ya saya terharu sih Sandi, cukup. Putri saya mungkin ya, saya nggak pernah tahu, tapi alhamdulillah belakangan sih, alhamdulillah anak-anak saya sudah semakin kuat dan sudah mulai terbiasa gitu, bahwa ini pun semua juga kita harus lalui gitu. Ya bahwa saya nggak ngerti lah hikmahnya apa ya, tapi kalau saya pikir semua juga ada positifnya kalau kita mencari positif, bahwa ya mudah-mudahan semua kami maupun keluarga semua yang di rumah ya, semua di Indonesia semua semakin dikentalkan hubungan keluarganya gitu, semakin baik hubungannya semua. Artinya apapun kita cari positifnya aja, cari positifnya ya. Saya pikir ini momentum untuk kita berkumpul bersama keluarga dan mencari kebahagiaan bersama gitu. Di balik kebahagiaan menyambut datangnya bulan Ramadan, Teddy Syah mengatakan bahwa selama bulan Ramadan dirinya mendapatkan tawaran untuk menjalani syuting sinetron. Tentu saja hal ini disambut sebagai berkah oleh Teddy Syah. Namun tak dapat dipungkiri jika syuting selama di bulan Ramadan nanti waktunya akan lebih banyak di lokasi syuting dari pagi hingga malam hari. Maka ketika saat almarhumah Rina Gunawan masih hidup, sang istrilah yang akan menemani anak-anak manakala Teddy Syah sedang bekerja di lokasi syuting. Dan di bulan Ramadan tahun ini, Teddy Syah mengatakan anak-anak akan ditemani nenek atau saudara lainnya dan juga sahabat dari anak-anaknya untuk sementara waktu di bulan Ramadan tahun ini. Enggak, sama sekali enggak. Jadi tempo hari juga saya bicara sama produser juga, sama casting directornya. Saya pikir kasih saya momen waktu untuk saya selesaikan 40 hari ini, karena biar saya jalankan ini. Tapi ya mereka terus lobbying terus melakukan pendekatan sehingga saya harus syuting 2-3 hari yang lalu gitu loh, untuk ambil promo aja, karena untuk di bulan Ramadan kan tayangannya. Jadi
Nanti tanggal 1 Ramadan itu saya sudah mulai terus syuting nonstop gitu loh. Mas, Dari tapi anak-anak anak-anak sendiri tuh ya mungkin Mas kan suka syuting seperti anak-anak kan. Ya, jadi nah itu kan pertanyaan yang penting. Artinya saya juga belum tahu gitu loh kondisinya. Kalau dulu kan pasti ada istri gitu yang bisa menemani anak-anak. Yang saya harapkan adalah sekarang anak-anak bisa ya bersama neneknya atau paling enggak sama saudara-saudara atau sama sahabatnya. Jadi yang bisa menemani mereka untuk sementara waktu. Karena saya udah pasti pagi sampai malam gitu loh, pasti ada di lokasi syuting gitu. Ya kalau itu kan kewajiban ya, kewajiban seorang bapak gitu ya, berusaha untuk terus-menerus ya kita bisa menafkahi keluarga gitu loh, anak maupun istri. Bapak sekarang sudah almarhumah, ya tetap kan ada ibu gitu loh, ada mertua saya yang juga saya harus rawat gitu, maupun orang tua saya sendiri. Artinya buat saya sih nggak ada masalah, namanya hidup juga kita harus jalan ke depan gitu loh, nggak bisa terus kita nengok-nengok ke belakang. Saya harus lakukan kewajiban saya gitu, karena ada permintaan juga saya harus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan itu untuk saya terus syuting gitu, menghibur masyarakat. Bahwa momen komunikasi yang kami bangun sampai saat ini itulah mungkin yang menguatkan gitu loh, bahwa ada saudara, ada alim ulama, ada kiai yang selalu mendampingin kami, yang menyampaikan hal-hal yang baik, itu yang membuat kita ya refresh. Jadi membuat kita mempunyai semangat baru. Pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh Teddy Syah saat hidup bersama dengan Rina Gunawan adalah terciptanya bahasa kalbu antara dirinya dengan sang istri tercinta. Ikatan batin yang sangat kuat benar-benar terjadi. Salah satu contoh yang diutarakan oleh Teddy Syah adalah ketika pulang dari syuting dan dilanda rasa lapar yang hebat dan tanpa mengucapkan kepada Rina Gunawan jika sedang menginginkan makanan tertentu untuk disantap makan, maka yang akan terjadi adalah hidangan tersebut telah tersedia di meja makan tanpa perlu Teddy Syah mengatakannya kepada Rina Gunawan. Itulah bahasa kalbu yang terjadi antara Teddy Syah dan Rina Gunawan. Kalau momen adalah kalau dibilang tuh kalau ada lagunya dulu di DJ bahasa kalbu ya. Iya benar ya. Iya. Jadi saya tuh berdua sama almarhumah, jadi kita komunikasi sudah pakai kalbu gitu. Ibaratnya saya pulang syuting, saya capek, tiba-tiba saya mau makan siomay. Tiba-tiba di rumah udah ada siomay di atas meja makan. Tiba-tiba saya mau makan roti. Saya mau makan spesifik, misalnya pizza gitu, spesifik mereknya ada di tempat gitu loh. Tanpa harus bicara. Jadi artinya saya percaya bahwa hubungan batin itu sangat kental gitu kalau kita yakin dan percaya. Enggak, ya. Apalagi sayanya kan orangnya yang agak canggung sama keramaian. Jadi pasti kami nggak ada perayaan secara khusus, paling biasanya kita makan aja bersama keluarga gitu loh. Jadi ya menikmati kekeluargaan aja, kan orang lain belum tentu tahu apa yang kami rasakan. Tapi momennya dari pacaran sampai nikah sampai sekarang tuh yang lucu gitu, yang unik, yang selalu ingat tuh apa sih di perjalanan cinta kalian? Ya kita selalu bercanda gitu loh. Artinya dalam momentum apapun gitu loh. Di saat saya nyetir, dia sedang di sebelah, atau kita sedang pergi bagaimana. Jadi momen-momen itu setiap hari, setiap saat, setiap kita jalan itu pasti kita ciptakan ada momen-momen baru gitu loh. Entah tertawa, entah apa, pokoknya kita ciptakan. Artinya satu hal, ada satu kata gitu. Kami menciptakan dan menuju keluarga yang bahagia, itu aja. Jadi kebahagiaan yang jadi tagline-nya buat kami. Saya sampai detik ini belum. Jadi justru malah teman-teman sama kerabat gitu yang diimpikan gitu. Saya sama anak-anak enggak gitu ya karena ya sampai akhir hayat juga kami nemenin kan. Jadi buat kami adalah nggak ada, kalau dibilang itu ada rasa penasaran, kami udah nggak ada penasaran. Artinya kami sudah saksikan sampai almarhumah itu pergi meninggalkan kami. Artinya rasa itu ya sudah, buat kami sudah komplit. Mas, bagaimana caranya menguatkan anak-anak, apalagi misalnya momen bulan Ramadan, Iya. rasa kehilangan Iya. untuk menguatkan anak-anak seperti apa dari Mas Teddy?
kalau saya sih pribadi gini, saya nggak akan mungkin bisa menguatkan hati dan perasaan anak-anak saya gitu. Saya bukan yakin dan percaya akan hal itu, artinya mereka harus menemukan satu formulasi gitu, bagaimana bisa mereka menguatkan dirinya gitu loh. Seperti saya juga, apa yang saya lakukan sekarang adalah saya mencari cara untuk bisa menguatkan diri saya, karena kami kalau dibilang kuat pasti kami nggak kuat, sama sekali kami nggak kuat.